Tesla nggak ngeluarin budget iklan di Facebook, di Instagram, di YouTube, nggak ada budget iklannya, ads nol. Terus gimana dia ngiklan? Wah, setelah baca ternyata dia punya divisi itu public relation itu. Nah, uniknya salah satu tugasnya adalah bikin kontroversial trending. Makanya Tesla Elon Musk sering bikin kontroversial tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman subscriber Didi Arwinsa dimanapun berada. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yang tidak kalah menarik dengan yang lainnya, yaitu Om Alfian Rendra. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih Om? Dari Jalan Palagan tadi sih. Masya Allah. Dari Jalan Palagan? Iya, lagi rapat sama teman-teman. Insya Allah tanggal 13 mau ada ngumpulin pengusaha-pengusaha muslim di Jogja sih. Ada 100-200 pengusaha yang kita undang. 13 apa nih? 13 Juni besok. 13 Juni? Iya. Oh, saya nggak diundang tuh. Nanti ada undangan. Ya. Siap. Iya. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian ya, kemarin kita sempat melihat ada fenomena ya Om. Ini untuk meluruskan dan juga menginformasikan bagi teman-teman subscriber Didi Arwinsa. Ya, ada gejolak mungkin berbeda-beda pendapat tentang syirkah nih Om. Benar. Kemarin sempat rame nih Om, mungkin di Facebook Om ya. Di Facebook banyak kan sih viralnya di Facebook. Masya Allah. Tapi kalau viral-viral banyak kan di Twitter sih ya. Malah di Twitter sama Facebook sebenarnya. Iya. Tapi lebih banyak Twitter sih sebenarnya. Trending topik tuh Twitter. Ya. Makanya Elon Musk beli Twitter tuh karena opini pertama itu Twitter sebenarnya. Oh iya benar. Penggerak opini, baru nanti ke yang lainnya. Nah, baru ngikut yang lain ya. Kemarin Siti aja Twitter duluan. Trending total. Facebook setelah Twitter rame beberapa jam baru Facebook ya. Akhirnya sebenarnya telat Facebook sebenarnya. Iya. Baru beberapa lagi Instagram, baru Masuk YouTube. kalau kita lihat film-film yang lagi meluncur rame viral itu kan banyak kan viralnya emang buzzer-buzzer Twitter. di Twitter. Ya. Habis itu baru buzzer-buzzer yang lainnya. Baru buzzer. Kalau Facebook itu mungkin karena gini sih Mas. Nah, gimana? Facebook itu karena yang pakai Facebook tuh lahiran tahun 80-an, 84 sampai 94 itu rata-rata Facebookan. Ya makanya banyak pengusaha-pengusaha itu banyak Facebookan. Benar. Nah kemarin tuh viralnya tuh yang karena isinya pengusaha-pengusaha semua ya. Di Facebook ya. Di Facebook. Ya. Tapi Instagram kok anteng-anteng aja kelihatannya. Iya sih, Instagram beda beda masa. Ya. Mungkin kalau Instagram anak-anak zaman sekarang apa sih sirkah gitu ya? Nah, maksudnya nggak begitu. TikTok juga jangan nggak ada yang tahu tuh anak-anak TikTok juga sirkah apa gitu nggak tahu sih. Tapi sebenarnya gini Om, kalau kita melihat ya justru ya nggak mungkin nggak ada sebab ya. Allah itu kan pasti ya telah mentakdirkan biar manusia tuh ngerti syirkah ya. Salah satunya mungkin dibuatlah viral seperti ada ini. Ada kejadian itu ya. Ada kejadian-kejadian akhirnya menggali lagi ya. Mengkaji lagi apa itu syirkah dan pendapat-pendapat apa yang kira-kira yang boleh atau jangan-jangan ada pendapat khilafiyah di antara syirkah mungkin. Coba Om, gimana sih Om sebenarnya seringnya rame tentang syirkah itu apa Om sebenarnya Om? Ya, atau sekalian tentang kemarin gitu. Soalnya kemarin kalau yang rame itu kan karena ada perbedaan pendapat ya dari ya teman-teman di Facebook lah. Ada yang memang sekarang itu kan syirkah itu kan ada yang masuk ke fikih kontemporer. Nah, jadi fikih kontemporer itu teman-teman yang belum tahu bahwa yang dulu di zaman Nabi nggak ada, tapi sekarang ada. Memang perlu ada. Ya, misal dulu nggak ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung, berarti perlu ada yang beristihad dong untuk menarik hukum bayi tabung. Hukumnya gimana? Dulu nggak ada asuransi, nggak ada koperasi, nggak ada pasar modal, nggak ada obligasi. Banyak ya? Banyak, nggak ada. Nggak ada NFT, nggak ada Bitcoin, nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Benar-benar. Nggak ada online juga dong? Nggak ada online juga. Ya kan berkembang, zaman berkembang. Marketplace ya. Memang perlu ada pengkajian kontemporer untuk sesuatu yang memang di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Nah di situ kan memang orang-orang yang punya level untuk bisa menarik hukum itu nggak banyak di zaman sekarang ini. Berbeda dengan ulama-ulama zaman dulu mungkin ya. Dan kadang perbedaan mendalami fakta antara satu guru dengan guru yang lain beda. Berantem dulu gitu. Misalnya ya guru X dia nggak tahu faktanya Facebook ad kayak apa atau Facebook kayak apa.
Ya, terus muridnya tuh cuma cerita sepotong doang. Iya. Habis itu ya udah ini hukumnya kayak gini gitu Langsung kan. gurunya memberikan fatwa. Iya, itu juga agak dangkal sih. Dan memang diperlukan ulama-ulama yang punya level mustahid sih zaman sekarang yang bisa menarik hukum, dan memang nggak sembarangan orang bisa menarik hukum. Oke. Tapi kalau cuman sekedar memberikan info itu termasuk menarik hukum nggak itu? Ya enggak sih, kan berdakwah aja. Ya kan semua orang tuh kan boleh berdakwah ya. Boleh. Dan menyampaikan pendapat yang ini. Tapi kalau kita itu ada khilafiyah nih, ya gitu memang kita harus mentarjih. Sebagai orang yang, kalau saya bilang kita ini adalah muqallid am. Kan ada kalau dalam ilmunya ada muqallid am, ada muqallid mutabi. Muqallid itu orang yang memang dia belum mampu menarik hukum. Oke. Tapi minimal dia itu kalau mau berbuat itu tuh harus tahu standar hukumnya. Oke. Ya, kalau muqallid am juga. Ya, muqallid am itu dia bertaklid, tapi taklidnya itu ya awam lah, taklidnya orang awam. Oke. Ya minimal kita itu taklidnya itu jangan awam-awam banget. Jadi muqallid mutabi. Oke. Muqallid mutabi itu dia itu ada bertaklid ya. Misalnya saya ikutin pendapat guru ini. Yeah. Atau ustadz ini, ulama ini. Tapi tahu dasarnya. Kenapa ini? Penarikan hukumnya tahu. Dalil-dalilnya tahu. Gak sekedar taklid ya. Guru ini bilang X gitu. Enggak juga. Tapi saya tahu, oh kenapa ini dilarang, ini dan sebagainya. Minimal seperti itu. Jadi benar-benar tidak terombang-ambingkan tuh. Enggak benar-benar awam. Minimal mutabi. Ya kalau bisa jadi mustahid luar biasa. Karena emang itu keilmuannya lebih dalam lagi sih. Gitu. Dan kalau ada perbedaan pendapat seperti itu, sebenarnya kalau kita sebagai kaum muslimin itu harusnya diwajibkan mentarjih, Mas. Oh. Mentarjih itu apa sih? Atau dipertemukan atau gimana sebenarnya? Memilih pendapat yang terkuat. Ya boleh kalau mau ada debat terbuka misalnya. Bukan debat sih. Bukan debat ya. Jangan diperdebat sih. Jadi kadang diskusi gini, ilmiah. Kadang gini Om, jadi kadang ada yang ganas di Facebook, pas ketemu ngopi ya santai. Santai, banyak gitu Mas. Banyak kan? Nah, kemarin komentar-komentarnya, menurutku komentar-komentarnya netizen tuh kalau pas ada yang viral gini, yang ada yang sedikit salah gitu ya, harusnya kan aibnya saudara dilindungin. Bener dong. Nah, dicari-cari kesalahannya, nggak usah ngomong-ngomong agama ya kan, dakwah aja yang biasa-biasa aja gitu. Ya akhirnya ya nggak ketemu. Dan sosmed tuh menurutku ya kita harus bisa ketemu sih gitu kan, biar nggak saling tadi. Dan penjelasannya kan sepotong-sepotong Mas. Coba tahu-tahu dikasih link Ustadz siapa, dikasih link Ustadz siapa. Jadi nggak ketemu sih. Kalau coba untuk viral sih mungkin oke. Cuma kalau untuk nemuin titik temunya di mana agak susah sih. Nah ini sebaiknya gimana Om? Misalnya kita merasa nih, pendapat dia nih menurut saya nih kurang benar nih. Itu langsung saya sampaikan di media sosial atau sebaiknya saya japri aja dulu. Itu adabnya yang mana sih yang benar tuh? Ya, kalau kita kan udah tahu pendapat yang terkuat tuh bolehlah menyampaikan. Kita kalau menurut dia ya. Sebagainya. Cuma memang kalau untuk mengcounter pendapat orang lain di muka umum kamu langsung salah gitu. Nah, itu juga harus ada adabnya. Ya, dan kadang tuh yang diserang tuh kadang nyerangnya itu bukan ilmiahnya tapi orangnya. Wah, itu yang jadi akhirnya viral, dicari-cari kesalahan orangnya, malah substansi syirkahnya sendiri malah hilang gitu kan. Yang dicari gitu. Nah itu kalau menurut saya sih, kalau mau diskusi ilmiah ya benar-benar ilmiah. Maksudnya bawa rujukan kitabnya, misalnya yang satu juga bawa rujukan kitabnya, ya terus diskusikan. Nanti kan sebenarnya masyarakat bisa lihat pendapat yang terkuat yang mana. Sebenarnya bisa kan kelihatan bisa. Oh ini dia benar-benar paham nih, dan dia pakai metodologi penarikan hukumnya seperti ini ya. Jadi kayak menarik hukum itu kan nggak boleh sembarangan, ada metodenya, ada usul fikih yang harus dikerjain. Gak semua orang bisa menarik hukum, tahu-tahu ya saya ketemu dalil terus ditarik, yang bisa juga. Nah, itu dia harus punya kemampuan ya usul fikih, punya kemampuan ulumul Quran dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa langsung ini. Kalau menurut saya tetap, kalau sosmed apalagi Facebook yang cuma nulis gitu ya, nggak bisa. Tetap kalau mau ya, ayo kita bikin forum terbuka gitu ya. Kita diskusi, misalnya nih, ada yang membolehkan syirkah musahamah, ada yang nggak bolehkan syirkah musahamah. Habis itu dilihat pendapat yang terkuat yang mana, kan bisa kelihatan tuh sebetulnya. Bisa kelihatan aslinya. Bisa kelihatan iya. Maksudnya oke, kalau memang dia masih kekeh sama pendapat yang itu, misalnya, ya sudah, kan nggak ada ininya.
Termasuk dulu kan kalau kita lihat Imam 4 mazhab juga sering berbeda pendapat juga. Banyak bahkan. Banyak ya, maksudnya ya tetap jaga ukhuwah juga. Paling penting justru jaga ukhuwah tadi. Jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah tetap nomor 1, pendapat mungkin urutan sekian gitu. Apalagi untuk perkara-perkara yang mungkin furu cabang atau perkara-perkara yang memang kontemporer ini kan. Benar. Kontemporer itu emang ya mohon maaf di zaman Nabi nggak ada ya masalah. Misalnya kita ngomongin perseroan di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Oh, pasar modal ada nggak zaman Nabi? Kagak ada. Memang ya akhirnya diskusinya di sekarang nih. Sekarang ini ya. Okay. Dan kemarin ya cukup viral juga sih, lumayan dahsyat. Cuma saya menyayangkan sih netizen. Mungkin saya kalau jadi netizen mudah-mudahan dilindungi dari kayak gitu tuh. Masya Allah. Komentarin. Ya kita jaga ukhuwah lah. Kalau sebenarnya kalau saudara kita salah atau punya apapun, itu kan kita wajib melindungi aibnya ya. Kalau menurut kita salah ya. Tapi kadang menurut orang lain belum tentu salah juga. Nah itu dia. Itu yang kadang perbedaan itu kan. Cuma karena sebenarnya kalau kita ngetik tuh bersaksi juga loh gitu kan. Kalau kita ngetiknya waton gitu kan. Itu. Dan kadang ada opini-opini yang digiring tuh. Nah malah kemana-mana ya. Iya. Kalau saya punya pendapat gini, jadi ketika kita melihat ada orang atau teman yang ketika mungkin ada salah di mata kita, saya mungkin lebih baik mengedepankan prasangka baik saya. Mungkin dia begini begitu, mungkin dia pada saat itu lagi ini, mungkin dia. Jadi prasangka baik mungkin saya ini menyebabkan saya menjadi tidak mau membalas dia gitu. Itu benar nggak Om seperti itu? Ya sebenarnya. Atau diam aja kita sebaiknya. Ya memang berprasangka baik itu bagus ya, tetap kita kedepankan itu, dan budaya tabayun sih yang penting untuk nggak pernah kenal di sosmed tahu-tahu cara kepribadiannya itu kan penting banget. Siapa lu belum pernah kenal kita kan gitu. Influencer sama sang ustadz itu sudah pernah kenal sebelumnya? Kalau saya juga nggak tahu. Kayaknya belum juga kayaknya. Kalau kenal nggak mungkin begitu ya? Iya. Beda ya kalau kenal ya, Insya Allah. Luar biasa. Ya Allah. Jadi ini pembelajaran buat kita sih. Kalau teman-teman di Imers tuh juga kadang ada alirannya. Sama kayak mungkin kalau kita musik ya. Dulu saya waktu belum hijrah, saya juga masih bermain musik. Kita itu kayak anak hip hop sama anak punk sama anak pop itu udah kayak musuhan aja gitu kan. Hip hop aja ada alirannya masing-masing nanti. Kita ya lu anak R&B itu musuhan tuh. Ya. Itu aja ada musuhannya ya? Wah, iya mas. Gitu. Kita aja geng-gengan itu, gangster-gangsteran lah itu gitu. Anak nongkrong ini nggak mau nongkrong sama anak ini. Anak ya kan. Dulu kan saya main distro ya mas ya. Distro sebelum saya main distro muslim, sebelum hijrah kan distro biasa. Ketika saya bikin distro untuk endorse ke teman-teman hip hop gitu ya, teman-teman yang punk, teman-teman rock and roll, nggak mau tuh deket. Kan sampai segitunya tuh. Kita sampai buset itu kalau di dunia ini gitu kan. Apalagi di dunia ini. Cuma kita sebagai muslim kan harus jaga ukhuwah sebenarnya. Kalau dia itu masih seakidah sama kita, masih sama lah akidahnya kan. Ya sama-sama saudara lah. Saudara itu bukan saling menjatuhkan. Malah yang saling menjatuhkan yang ketawa-ketawa kan yang musuh-musuh kita gitu kan. Ketawa-ketawa mereka. Sesama gitu. Kita malah berantem malah. Itu sesama Imers juga gitu mas. Sama Imers maksudnya beda aliran, yang satu organik, yang satu paid traffic. Pernah mas itu ya sampai bully-bulian gitu kan. Ya terserah kan, yang satu pakai nggak berbayar menghasilkan duit tetap menghasilkan, yang satu bisa terukur dan berbayar ya monggo silahkan. Yang penting ada hasilnya atau tidak. Iya itu kan yang dicari itu. Yang satu mau pakai call, yang satu nggak mau pakai ads, ya kan? Ya terserah aja gitu kan. Nggak tahu ya, sering banget diperdebatkan. Jadi mungkin kita harus belajar dewasa sih mas, untuk menanggapi seperti ini. Dan era sosmed ini sebenarnya memang harus menyikapinya dengan bijak. Seperti mata uang, mata pisau yang ya kalau dipegang orang yang bener, sosmednya jadi bagus. Ya, jadi tempat untuk dakwah, tempat untuk ya berkarya, produktif, menghasilkan uang. Tapi kalau sosmed ini dipakai orang yang memang ya dalam tanda kutip nggak produktif, ya akhirnya cuma habisin waktu untuk scroll, untuk komentar yang nggak jelas. Ya mungkin menurut mereka produktif, saya nggak tahu juga.
Oke, baik teman-teman ya. Kalau teman-teman mengetahui mungkin 1 minggu ini Om ya. Iya, 1 minggu ini yang lumayan banyak perbedaan-perbedaan pendapat masalah syirkah ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat syirkah aja udah ketemulah pasti perusahaan mana yang betul-betul konsen di bidang syirkah itu ya. Nah, salah satu depan saya ini Om Alfian juga sangat fokus di bagian syirkah. Nah Om, ini artinya kan saya dulu betul-betul nggak tahu Om bahwasanya ternyata syirkah yang tadinya hukumnya mubah aja bisa terjadi banyak perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini. Tadinya saya kira oh ini kan hukumnya mubah pasti lebih banyak sepakat nih. Nah itu gimana Om Alfian menyikapinya itu? Atau nggak apa-apa atau gimana itu? Kalau saya kan begini, selalu saya tegasin dari tadi awal pertama bahwa kalau ada perbedaan pendapat, kita itu sebenarnya wajib mentarjih. Mentarjih itu apa sih? Mentarjih itu memilih pendapat yang terkuat. Yang terkuat. Ya, jadi kita wajib menggali nih, ya, benar-benar diteliti, benar-benar dilihat. Jangan kita itu berkomentar belum teliti dulu. Umpama orang tuh, wah ngeliat dulu ini ada. Kayak netizen kemarin main komentar aja. Oh iya, nggak ada mungkin penelitian, nggak ada, nggak ada penelitian ilmiah. Diteliti dulu, ini ada masalahnya apa, perdebatannya di mana, ya kan, substansinya di mana, ya baru ketika dilihat yang kuat yang mana, baru dipilih yang terkuat. Kenapa? Beramal pakai pendapat yang lemah itu juga tertolak. Atau saya nyari pendapat ini aja, kenapa? Karena saya sukanya yang ini, itu juga akhirnya berpendapat atau beramal sesuai dengan hawa nafsu. Ya berarti kan harus milih yang terkuat, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Makanya benar-benar ditarjih. Kalau emang mentok ditarjihnya, emang nggak bisa narjih, ya cari ulama yang benar-benar, oh dia levelnya mustahid, atau dia ulama tapi dia juga ngomongnya muamalah. Nggak semua ulama juga kan mempelajari kitab-kitab muamalah. Ya mungkin kita di pesantren dulu belajar sama Pak Kiai. Kalau Pak Kiainya mungkin masalah bab ibadah, masalah toharoh, kenceng nih. Cuma ada yang kiai-kiai emang fokus banget melajari fikih-fikih tentang nikah atau waris. Itu kan beda tuh. Beda. Ada juga yang mempelajari tentang muamalah, termasuk muamalah kontemporer yang mungkin di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Nah, yang pendapatannya itu kan karena emang ini ada syirkah model baru nih. Ya, yang beberapa ulama bilang ini namanya syirkah musahamah itu tadi. Ya, yang membolehkan modal ketemu modal, ya terus ya sudah ngangkat pegawai gitu kan. Kalau walaupun di kitab-kitab klasik kalau kita cari syirkah itu di kitab-kitab klasik nggak ada itu musahamah. Hampir semua kitab-kitab ulama klasik ya itu nggak ada. Yang ada memang kontemporer. Nah kan orang-orang yang memang mungkin ulama kita berkusnuzon ya, bahwa mereka itu ya menjaga banget rukun dan syaratnya biar benar-benar tidak ada pelanggaran di situ. Ya termasuk mungkin belum mendalami fakta lebih dalam. Ya juga bisa jadi kan. Lag-nya di situ Mas, karena kadang juga ulama suruh menghukumi pasar saham, ulama juga pasar saham itu definisinya apa? Itu juga masih belum ketemu. Terus muridnya bilang pasar saham itu yang gini-gini loh. Muridnya sepenggal doang ya. Nggak ketemu akhirnya yang ditanya ya, makanya emang perlu ya ini levelnya yang ngomong bukan saya sih gitu. Berarti yang misalnya menghukumi sebuah hukum ya, misalnya kan banyak tuh ya di YouTube itu banyak sekali ya penonton bertanya atau penonton bertanya kemudian si ustadznya nanya lagi nih kan begitu kan. Itu apa? Akhirnya penonton jawab dan penontonnya pun salah jawab juga sebenarnya. Akhirnya Ustadz menghukumi apa yang diucapkan oleh penonton tadi. Berarti pada dasarnya tetap harus ditarjih ya Om? Ya ditarjih. Jadi makanya kalau Ustadz tuh kan sering bilang Allahu a'lam bishawab itu kan. Itu karena juga yang nggak tahu kita. Cuma memang Ustadz seorang yang memang menelik hukum ya, atau dia levelnya udah mustahid, itu memang harus mendalami namanya fahmul waqi. Fahmul waqi apa? Mendalami fakta. Ya, makanya dulu Imam Syafi'i itu sampai benar-benar dia kalau mau tahu darah haid itu, ini haid itu dilakukan penelitian tuh. Imam-imam dulu tuh melakukan satu penelitian dan melihat langsung. Melihat langsung. Jadi benar-benar ini darah haid sekian hari, ini sekian hari, ini sekian hari. Kapan dia selesai haid? Itu benar-benar penelitian seperti itu. Nah, harusnya sampai level ke penelitian seperti itu. Apalagi kalau ada fakta baru kan. Ya kan kita kan
sebagai orang ilmiah ya, kalau bilang dulu kuliah ya kan, ada fenomena itu nggak langsung dikomentari gitu kan. Nggak boleh katanya juga. Katanya juga ya kan, susah juga ya. Kalau sekarang banyak jamaah YouTube kalau katanya gitu. Jadi menurut saya juga teman-teman yang ngaji di YouTube ini harus tahu gambaran utuhnya juga. Maksudnya jangan ngaji sepenggal-sepenggal. Karena kalau bisa kita tuh tahu tuh urutannya gimana. Umpama kalau ngaji kan kita baca huruf dulu, ya kan, Iqra dulu, tahu-tahu langsung terjemah Quran gitu kan. Luar biasa, bisa jimpulin sendiri gitu kan. Luar biasa. Ada urutannya gitu loh. Sama kalau kita narik hukum juga nggak sembarang ustadz juga boleh menarik hukum. Ya, makanya kan sering dia harus mengutip siapa nih. Kalau zaman dulu sih budaya keilmuan itu kan masih kuat tuh. Misalnya saya ditanya, saya itu dulu berguru agama sama siapa? Sama syekh ini. Syekh ini muridnya siapa? Syekh ini. Muridnya siapa lagi? Oh, dia ini. Nanti diturut-turut sampai Nabi Muhammad. Itu budaya sanad itu cukup kuat zaman dulu. Zaman sekarang sanadnya siapa? YouTube channel ini. Nah, gitu dah. Iya. Akhirnya Malah apalagi YouTube lebih banyak menyimpulkan, tidak mentarjih. Iya, distraction-nya cukup tinggi sih. Cukup tinggi. Ya. Masya Allah. Tapi dengan adanya YouTube juga lumayan banyak orang-orang hijrah. Ya kan juga karena YouTube banyak saya dapat cerita-cerita tentang setelah nonton YouTube tobat hijrah itu luar biasa, Mas. Maksudnya manfaatnya juga ini kan semacam dua pisau ya. Sosial media ini kebaikan juga bisa, keburukan juga sangat-sangat bisa. Oke. Nah, Om, kapan sebenarnya kita nih boleh menyampaikan dakwah ya di Facebook atau di semua lah yang media sosial itu sampai batas mana, Om? Kadang banyak enggak, jangan ngomong-ngomong itu. Kamu ngomongin bisnis aja dah gitu kan. Itu sampai di batas mana kita boleh menyampaikan sesuatu di Facebook, Instagram atau di YouTube sehingga biar tidak gejolak atau gimana, atau punya mindset ya sudah ini kan kebaikan, sampaikan aja semua. Ya, kalau kita itu kan disuruh berdakwah ya, sampaikan walau satu ayat yang kita pahami. Ya, itu memang ya boleh saja kita berdakwah dan lain sebagainya. Walaupun nanti terjadi gesekan itu urusan kedua ya. Ya, gesekan sekarang gini nih. Nabi Muhammad itu kurang soleh apa? Kurang baik apa? Baik banget loh. Baik banget, soleh banget. Kok ya tetap dimusuhin? Kenapa dia dimusuhin? Ya, harusnya kan dia orang baik. Ya. Dia kan dimusuhin karena dia menyampaikan kebenaran. Nah, memang kalau kita ketika menyampaikan kebenaran, pasti ada pihak-pihak yang tidak benar, yang dia itu merasa terganggu, merasa bahwa kalau ini disampaikan ini bisa membahayakan dia terusik lah dan sebagainya. Ya mau nggak mau akan melakukan counter perlawanan. Makanya ya kita mau mau dakwah itu ya sampaikanlah semuanya, walaupun itu pahit kan. Maksudnya walaupun itu akan menimbulkan perdebatan, ya wajar. Ya maksudnya perdebatan itu atau misalnya perbedaan pendapat itu akan selalu ada. Nah, cuma memang kita ini memang tidak ada khalifahnya, Mas. Kalau ada khalifahnya tentunya khalifahnya kayak zaman mungkin kalau gambaran zaman Soeharto dulu lah. Kan nggak ada tuh. Zaman Soeharto kita beda tuh lebarannya. Sama semua ya. Lu lebaran hari apa? Lu lebaran hari apa? Enggak. Soeharto bilang hari ini gitu. Hari ini semua. Ya, itu fungsinya seorang pemimpin gitulah. Bisa meredam itu. Ya, lu nggak ada fikih pakai apa nih, mazhab Syafi'i atau Hanafi. Udah kita pakai Syafi'i. Ya udah gitu kan. Aminah wa ta'ala kan. Iya. Ya kan udah bilang gitu sih sebenarnya. Berarti sampaikan aja ya sebenarnya. Sampaikan aja, ya gitu. Okay. Ya kalau ada yang suka nggak suka pasti. Kita nggak bisa membuat semua orang suka pada kita. Nggak mungkin. Ya. Sehebat-hebat kita, sebaik-baik kita. Sekarang gini, Nabi Muhammad kurang baik apa, Mas? Akhlaknya. Nggak ada yang bisa ngaingi akhlaknya. Kurang jujur apa, Mas? Tapi banyak juga yang musuhi ya. Iya. Sekelas Nabi Muhammad. Ya, nggak cuma dikatain. Ya masih mending kita dikatain misalnya nggak usah ngomongin agama aja. Nabi Muhammad juga dulu gitu kan. Nggak usah ngomongin yang lain. Gitu. Ya, itulah dinamika di sini. Itu teman-teman. Nah, Masya Allah ya teman-teman sekalian ya.
untuk bisa meredakan beda-beda pendapat ini kan kadang lumayan sensitif ya Om ya. Kadang bisa sampai saling menghujat. Justru tadinya kita berharap orang lain mendapatkan ilmu, malah terjadi hujatan-hujatan yang di luar dari dugaan kita gitu. Akibat gerakan netizen tadi nih ya. Saya malah pengennya ketemu Mas. Malah ketemu bagusnya ya jadi, sebenarnya ya. Kita didudukin dengan yang kemarin kontra advisor nih gitu ya. Didudukin dengan apa namanya Ustadz ini atau dengan siapa ya, kita diskusi ilmiah lebih baik gitu. Lebih baik begitu ya. Lebih baik begitu. Tapi bukan bukan saut-sautan di sosmed. Benar-benar. Gitu. Ya kalau untuk naikin rating sih oke sih. Gini tujuannya apa dulu ya kita kan. Kalau ngomongin apa ya virality ya. Konflik. War traffic tuh maksudnya. War traffic, konflik itu bagian dari traffic. Traffic tertinggi. Dan itu di dunia marketing syah. Ya. Kalau teman-teman saya baca kemarin ada beberapa jurnal tulisan ya tentang bahas strateginya Elon Musk. Gimana dia waktu kan dia tuh termasuk Tesla itu otomotif tanpa ads. Ya. Ya. Toyota ada berapa di Instagram, berapa biaya iklannya. Ini apa namanya? Semua mobil ada tuh biaya iklannya di Instagram, di Twitter. Dia nggak ada semua, nol. Ya. Tapi dia punya divisi namanya divisi public relation. Salah satu program public relation di situ adalah bikin kontroversial di Twitter yang nanti biar dibahas media. Ada Mas. Oke. Saya baca jurnalnya itu. Strategi. Ya, saya kan lagi ngulik tuh biaya gimana tanpa iklan tuh. Salah satunya role model ada nih ternyata nih yang gede nih, Elon Musk ya kan. Tesla nggak ngeluarin budget iklan di Facebook, di Instagram, di YouTube nggak ada budget iklannya, ads nol. Terus gimana dia ngiklan? Wah, setelah baca ternyata dia punya divisi itu public relation itu. Nah, uniknya salah satu tugasnya adalah bikin kontroversial trending. Makanya Tesla Elon Musk sering bikin kontroversial tuh. Iya kan. Akhirnya rame dibicarakan orang kemana-mana malah ya. Jadi kan intinya kalau di branding ya, itu kan bikin orang diketahui dulu. Wah, dengan viralnya kan diketahui. Kemudian disukai. Akhirnya memang ada yang disukai, ada yang nggak disukai nih. Akhirnya terbagi itu dua ini. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kan lebar ya. Lebar, ya kan. Pro kontra itu kan. Habis itu dia dibicarakan. Baru nanti akhirnya dibeli. Jadi saya nggak tahu ini ya walaupun entah ini ada saya kan nggak tahu ya niat orang posting buat apa gitu atau tangtit gitu kan buat apa gitu ya. Buat apa saya kan nggak tahu. Walaupun buat itu ya sah-sah aja nggak pasal kan itu strategi marketing mubah-mubah aja. Ya kalau orang yang nanggepi keterlaluan ya itu yang nanggepi. Coba kalau influencer ini nggak ada yang nanggepin nih, mungkin nggak viral juga sih, gitu kan? Nggak ada yang nanggepin karena ada yang nanggepin, terus semua orang berkomentar, semua orang akhirnya menyetatus tentang itu, ya akhirnya. Tadi banyak yang nggak tahu juga Om tentang Bisyaro, banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Tapi setelah ini malah banyak yang tahu. Tuh coba lihat di webnya naik nggak itu? Naik Mas. Naik nggak traffic itu? Pencarian banyak kan. Naik ya, Masya Allah ya. Jadi itu juga untuk strategi SEO bisa ternyata. Karena ini di channel SEO. Tapi bener. Jadi Elon Musk itu masuk di SEO terbaik di dunia otomotif di Amerika. Oh iya? Ya. Karena trendingnya itu. Ya, SEO-nya dia kenapa bisa begitu? Karena dia dibahas di semua media. Jadi strateginya dia itu memang biar dia dibahas di semua media. Portal-portal berita. Kan jutaan backlink Mas. Jutaan backlink, hajar dia. Dominasi traffic istilahnya. Dominasi traffic. Ya. Jadi sebenarnya ini kita itu nggak ngomong perdebatan nih teman-teman. Kita ngomongin bagaimana mendapatkan traffic dari kontroversial. Enggak. Ini bercanda. Masya Allah. Anda ini. Oke Om, kira-kira ini bakal bisa menyatukan pendapat ini atau bakal melebar berbeda pendapat terus selamanya nih Om, kira-kira Om? Nggak tahu. Belum tahu sih. Tahu ya. Cuma tetap tentang syirkah ini kira-kira. Tentang syirkah ini sebenarnya syirkah ini belum banyak yang tahu sih Mas. Belum banyak yang tahu. Belum banyak. Kayak ini ilmu lama yang akhirnya bangkit lagi dan
mudah-mudahan makin banyak yang tahu syirkah yang benar seperti apa, paling enggak dasarnya. Ya ataupun yang kontemporer ya teman-teman silahkan ikuti kalau teman-teman memang benar-benar yakin ya, karena memang di masalah kontemporer nih ya banyak sesuatu yang memang perlu dikaji ulang. Ya kan banyak banget sekarang kontemporer ya Mas ya, banyak waduh banget. Luar biasa kalau disebutin satu-satu nggak habis-habis kayaknya. Nanti habis NFT apalagi yang ketemu ya. Iya. Ada keluar apa lagi kan? NFT aja kemarin banyak belum tersimpulkan sebenarnya masalah itunya ya. Masuk kemarin yang habis rame kan Bitcoin langsung turun mendadak, ada yang punya 30M ya asetnya di Bitcoin. Tahu-tahu tinggal 30 juta. Dengar kan? Ada tuh beritanya, cari di googling. Ya, terus gimana tuh jadi miskin mendadak ya kan? Udah ngumpulin aset, sekarang Bitcoin isunya nggak terlalu tinggi ya, setelah Facebook juga isunya redup, NFT juga nggak begitu booming lagi. Ya gimana yang udah beli alat-alat apa itu mining gitu ratusan juta aja itu ya. Habis lah udah ya. Makanya kita perlu apa ya? Menurutku untuk yang baru-baru ini perlu dikaji lebih dalam lah. Jangan kita terpengaruh oleh afiliator karena afiliator mereka di endorse, mereka dibayar ya. Ya. Mereka pelaku utama ya. Iya, mereka bukan benar-benar pelaku utama, mereka benar-benar dikasih endorse. Mobilnya juga dipinjemin gitu kan. Terbukti kan kemarin kita lihat dapat ya kan aplikasi-aplikasi yang judi online tapi bilangnya trading gitu kan. Ternyata terbukti mereka adalah afiliator, mereka adalah ya di endorse ya. Makanya ya kita jangan silau lah kalau ngelihat kayak gitu sih. Oke. Insyaallah. Baik teman-teman subscriber di Al-Said manapun berada, alhamdulillah kita sudah banyak ngobrol dengan Om Alfian. Intinya kalau bisa saya simpulin ya teman-teman, jangan suka memberikan komentar-komentar negatif sebelum mentarjih itu semua. Bener. Ya. Dan kalau emang belum bisa mentarjih ya sudah mending diam aja, nggak usah diviral-viralkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokuslah lebih ke ukhuwah ya. Jadi tingkat pertama adalah ukhuwah, nggak usah nyebar-nyebarkan aib saudara kita sendiri ya. Nah, kemudian ketiga kalau bisa ketemu ya, ngopi bareng, sering-sering ketemu gitu ya, biar nggak ya tegang banget ya. Ya kadang saya juga kalau ngopi lebih santai ternyata orangnya kok nggak segarang yang di media sosial. Santai gitu. Besok-besok lebih santai lagi gitu. Siap. Nah gitu. Kemudian teman-teman yang keempat, kita mungkin ambil kesimpulan ya, mungkin ya ini cara Allah untuk biar lebih viral aja, biar lebih tahu ya tentang syirkah itu kedepannya apa. Tadinya banyak yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Ya, mungkin jadi ngulik sekarang. Jadi ngulik gitu. Alhamdulillah insyaallah. Terima kasih Om Alfian. Siap, terima kasih banyak Mas Didi. Masukan untuk kita semua nih. Bukan ajang klarifikasi ya, saya nggak wakili siapa-siapa. Bukan, ini ngobrolan santai aja ya. Baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mau bertanya nanti boleh ya bertanya di kolom komentar kami. Bagi teman-teman yang belum subscribe Alfian Rendra atau Bisyaro, silakan langsung aja subscribe di bawah ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.